Bang, jadi anak kos pas puasa itu ada seninya, tapi juga ada deritanya. Serius deh. Derita gimana nih maksudnya? Masuk minggu kedua, dompet mulai tipis kan? Terus kreativitas di dapur tuh udah mentok. Akhirnya ya gitu, menu buka sama sahur ya mie instan, telur ceplok, balik lagi ke mie instan. Oh, siklus legendaris itu ya? Bener, dilema antara mau hemat, tapi juga butuh makan yang bener buat seharian tuh, nyata banget rasanya. Itu adalah ritus yang harus dilewati semua mahasiswa kayaknya. Tapi, makanya kalau mau lihat solusinya, kuliahnya di UMY. Loh, kenapa UMY? Di sana tuh ada yang namanya hujan makanan. Bayangin, 4.000 porsi tiap sore, gratis, menunya ayam atau daging. Kurang apa coba? 4.000? Seriusan? Gokil. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Dongeng. Nah, pas banget. Berangkat dari curhatan anak kos barusan, hari ini kita bakal intip sebuah tradisi yang viral banget. Kita bongkar tradisi UMY Mubaro, sebuah kampus yang kayaknya punya prinsip mahasiswanya nggak boleh kelaparan pas Ramadan. Tepat sekali. Kita akan dalami bareng, gimana sih mereka bisa ngelakuin ini? Apa filosofi di baliknya? Dan ini bukan cuma soal perut kenyang loh. Oke, 4.000 porsi setiap hari. Angkanya aja udah bikin pusing. Logika gue bilang ini pasti suasananya kacau balau, desek-desekan, rebutan. Gimana UMY bisa ngatur logistik segede itu? Nah, pertanyaanmu tuh pas banget. Dan jawabannya itu kunci kenapa program ini sukses. Kamu bayanginnya kaos kan? Iyalah, pasti. Realitanya justru sebaliknya. Suasananya itu tertib banget, bahkan bisa dibilang, syahdu gitu. Rahasianya ada di sistem. Sistemnya udah dipikirin matang-matang. Sistem gimana tuh? Jadi menjelang sore kamu bakal lihat ribuan motor itu baris rapih. Antreannya mengular panjang banget tapi teratur. Sampai-sampai mahasiswa di sana nyebutnya sirkuit kebaikan. Sirkuit kebaikan. Keren banget istilahnya. Puitis tapi juga akurat gitu ya. Jadi antrean sepanjang itu nggak bikin macet atau masalah? Sama sekali nggak, karena mereka pinter. Pembagiannya nggak di satu titik. Oh, dipecah gitu? Betul, dipecah di 2 lokasi utama dengan 2 sistem yang beda. Ini buat ngakomodir semua jenis mahasiswa. 2 sistem ya? Oke, coba jelasin dong Bang, penasaran nih. Oke, sistem pertama, dan ini yang paling viral, itu sistem drive-thru. Lokasinya di selasar gedung Ar-Fahrudin A. Ini khusus buat yang bawa motor atau mobil. Wah, kayak di restoran cepat saji. Persis, konsepnya brilian. Kamu nggak perlu turun, nggak perlu cari parkir. Cuma melaju pelan, panitia langsung kasih nasi kotaknya, terus kamu bisa langsung jalan lagi. Bener-bener kayak pit stop F1, cepat, efisien. Itu cerdas banget sih, karena masalah terbesar pembagian massal kan biasanya parkir sama gerombolan orang. Tepat. Nah, sistem kedua ini buat yang jalan kaki. Oh, ada juga? Ada. Namanya skema walk-in. Ini pusatnya di Masjid KH Ahmad Dahlan, di dalam kampus juga. Jadi ini buat mahasiswa yang jalan kaki, atau yang emang niatnya sekalian mau buka puasa di masjid. Jadi suasananya lebih komunal ya kalau yang ini? Betul. Mereka bisa ambil takjil, terus duduk-duduk di pelataran masjid, ikut pengajian, nunggu maghrib bareng teman-temannya. Jadi ada opsi buat yang buru-buru, ada juga buat yang mau santai. Pantes bisa tertib, sistemnya udah dirancang buat memecah keramaian secara alami. Biasanya jam berapa tuh sirkuit kebaikan mulai rame? Biasanya sih antrian mulai terbentuk dari jam 3:30 atau jam 4 sore. Puncaknya ya sampai dekat-dekat waktu buka. Tapi tipsnya jangan datang mepet-mepet. Oh, kenapa tuh? Walaupun porsinya 4.000, yang datang bisa lebih dari itu. Biasanya lewat jam 5 sore udah tipis banget atau bahkan habis. Oke, dicatat. Sekarang pertanyaan paling penting nih Bang. Pertanyaan dari lubuk hati anak kos. Haha, apa tuh? Makanannya sepadan nggak sama antriannya? Ini kita ngomongin menu apa sih? Bukan cuma 3 gorengan sama es teh kan? Jauh dari itu. Lupakan takjil standar. Ini tuh makanan berat. Makanan utama buat buka puasa. Nasi kotak lengkap, lauknya premium. Nah, ini dia nih. Coba dong Bang, kasih gambaran menunya biar kita semua di sini ikut ngiler bareng. Haha, oke. Siap-siap lapar ya. Menunya tuh ganti tiap hari. Dari cerita mahasiswa di sana, beberapa menu andalannya itu nasi ayam katsu pakai saus teriyaki. Wah, ayam katsu. Terus ada nasi ikan file goreng tepung yang renyah itu. Bahkan ada hari menunya nasi rendang daging sapi.
Tunggu. Nasi rendang gratis. Seriusan? Gue bisa bayangin tangis bahagia anak kos se-Yogya. Dan semuanya disajiin lengkap sama air mineral. Ini beneran paket makan malam gratis yang proper banget. Lo tadi nyebut soal nutrisi, Bang. Berarti menunya nggak cuma asal enak sama kenyang ya? Betul sekali. Pihak Rektorat UMY emang nekenin soal ini. Mereka sadar mahasiswa yang puasa butuh asupan yang baik. Jadi, setiap menu itu gizinya seimbang. Seimbang gimana tuh maksudnya? Harus ada karbohidrat dari nasi, protein hewani dari ayam atau daging, terus ada sayurnya juga buat serat dan vitamin. Tujuannya jelas, biar mahasiswa nggak cuma kenyang, tapi juga sehat buat lanjut rawih dan tentunya belajar. Gila, level kepeduliannya dalam banget. Dipikirin sampai ke komposisi nutrisinya. Ini nunjukin programnya bukan cuma buat citra, tapi tulus. Pastinya. Tapi ini jadi pertanyaan penting, mengingat UMY itu kan kampus Muhammadiyah, institusi Islam. Apa takjilnya ini cuma buat mahasiswa muslim yang puasa aja? Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling istimewa. Jawabannya, sama sekali tidak. Oh ya? Takjil ini untuk semua. Nggak ada syarat harus muslim, nggak ditanya kamu puasa atau nggak. Siapapun yang datang dan antri tertib, ya berhak dapat. Serius? Berarti teman-teman mahasiswa yang non-muslim juga ikutan antre gitu? Tentu saja. Dan itu pemandangan yang indah dan normal banget di sana tiap sore. Mahasiswa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua ikut baris dengan gembira. Wah, Mereka ikut merasakan semangat berbagi di Ramadan. Ini wujud toleransi yang paling otentik. Terjadi secara alami, nggak dipaksa. Saking normalnya, sampai ada celetukan khas di kalangan mahasiswa. celetukan apa tuh? Bunyinya, login sebentar demi nasi ayam UMY. Hahaha, login sebentar, gokil istilahnya, tapi pesannya dalam banget. Bener. Itu nunjukin betapa cairnya batasan identitas di sana. Toleransi yang nggak cuma diajarin di kelas, tapi dipraktekin langsung di lapangan. Keren banget. Momen ini jadi ajang silaturahmi lintas iman yang paling tulus. Nggak ada agenda apa-apa. Semuanya melebur dalam satu antrian, disatukan oleh tujuan yang sama. Sekotak nasi ayam katsu. Toleransinya dapat, kenyangnya dapat. Paket komplit beneran. Salut. Ini mengajarkan kalau lapar itu nggak punya agama. Dan kebaikan itu harusnya melampaui sekat apapun. Bener banget. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih makna yang lebih dalam di balik puluhan ribu porsi makanan ini? Ini pasti lebih dari sekedar bagi-bagi gratisan, kan? Pasti. Kalau kita gali ya, tradisi ini itu wujud modern dari semangat teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un. Apa itu, Bang? Itu ajaran yang jadi fondasi gerakan Muhammadiyah dari KH Ahmad Dahlan. Intinya tuh, dakwah yang paling efektif itu bukan cuma lewat kata-kata di mimbar, Tapi, lewat aksi nyata yang manfaatnya dirasain langsung. Memberi makan orang yang lapar itu salah satu bentuk ibadah sosial yang paling utama. oh, jadi pesannya, kehadiran sebuah institusi itu harusnya jadi solusi buat masalah konkret masyarakat. Salah satunya ya urusan perut lapar ini. Gitu ya? Tepat sekali. Pesannya sederhana tapi kuat. Kalau perut kenyang, hati jadi tenang. Kalau hati tenang, ibadah bisa lebih khusyuk, belajar juga lancar. Masuk akal banget. Dan ada satu lagi, dampak luar biasa dari program ini yang sering luput dari perhatian. Dampak ekonominya, Oh iya? Gimana tuh? coba dipikirin. Siapa yang masak 4.000 porsi tiap hari? Catering raksasa mungkin? Nah, bisa aja kan diserahin ke satu catering besar, biar gampang. Tapi UMY nggak milih jalan itu. Mereka sengaja memberdayakan puluhan kantin internal kampus dan juga catering-catering skala UMKM di sekitar kampus. Wah, jadi ini sekaligus program pemberdayaan ekonomi lokal. Gila, keren banget. Tepat. Jadi ini bukan sistem monopoli, tapi sistem keroyokan yang positif. Ibu-ibu pengelola kantin, usaha catering rumahan, semua ikut dapat berkah Ramadan. Jadi uangnya muter di situ-situ juga ya? Betul. Dana miliaran rupiah dari universitas itu nggak lari ke satu korporasi besar, tapi berputar lagi di masyarakat lokal. Roda ekonomi di sekitar kampus jadi ikut kencang. Mahasiswa kenyang, UMKM senang. Luar biasa. Ini program dari hulu ke hilir dipikirin benar. Manfaatnya berlapis-lapis. Jadi ingat ada kutipan dari mahasiswa sana, bunyinya, kuliah di Muhammadiyah itu otak diisi ilmu, hati diisi iman, dan perut diisi ayam katsu. Haha, itu ringkasan yang paling cerdas dan tepat sasaran. Kayaknya itu ngerangkum semuanya dengan sempurna ya. Bener banget.
menangkap esensi keseimbangan antara intelektual, spiritual, dan kesejahteraan yang paling dasar. Gue jadi pengen ngerasain sendiri atmosfernya. Fix tahun depan gue mau safari Ramadan ke sana ah. Ide bagus itu. Dan ini jadi bukti nyata ya, institusi pendidikan itu nggak harus jadi menara gading. Bisa jadi pusat kebaikan yang dampaknya terasa langsung. Benar banget. Ini jadi pengingat juga sih kalau kebaikan itu bisa datang dari bentuk paling sederhana. Kayak sekotak nasi hangat buat buka puasa. Betul. Dan mungkin ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua renungkan. Kalau ngasih makan aja bisa jadi medium dakwah, toleransi, dan pemberdayaan ekonomi yang sekuat ini, aksi nyata sederhana apa lagi ya yang bisa kita mulai di lingkungan kita sendiri? Pertanyaan yang bagus banget untuk dibawa pulang. Sambil kamu mikirin jawabannya, buat kamu yang lagi dengerin, coba deh tag temen lo yang kuliah di UMY. Atau mungkin kamu sendiri alumni, ceritain pengalamanmu berburu tajil di kolom komen. Atau mungkin di kampusmu juga ada tradisi berbagi yang nggak kalah keren. Kampus mana lagi nih yang punya tradisi seru selama Ramadan? Kasih tahu kita di kolom komen ya. Betul. Dan jangan lupa subscribe podcast Domeng biar nggak ketinggalan penelusuran seru lainnya dari dunia nyata. Oke, sebelum kita tutup, episode yang bikin lapar ini harus ditutup pakai pantun. Silakan. Jalan-jalan ke Yogyakarta, Cakep, jangan lupa mampir UMY. Perut lapar jadi bahagia, cakep. dapat takjil gratis tiap hari.